Kembali lagi dalam program Dialog Interaktif Kesehatan. Bersama saya kali ini Dr. Anfal Kaifa dengan tema layanan spesialis bedah torak, kardiak, dan vaskular. Sebelumnya pemirsa bisa menyaksikan layanan dialog interaktif kita pada hari ini di kanal-kanal media sosial RSAM, baik itu Facebook, Instagram, kemudian aplikasi mobile RSAM yang bisa diunduh di Play Store. Baik, hari ini di studio telah hadir bersama kita Dr. Muhammad Rendra, spesialis bedah torak, kardiak, dan vaskular, subspesialis endovaskular, konsultan. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Dr. Anfal. Sehat, Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik, langsung saja. Kali ini kita akan berbicara tentang spesialis bedah torak, kardiak, dan vaskular dan layanannya di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi. Baik, Dok. Berbicara tentang spesialis ini mungkin bagi sebagian masyarakat masih kurang familiar karena masih sedikit spesialis yang ditemui di masyarakat. Nah, kira-kira boleh dijelaskan secara umum dulu, Dok, bagaimana layanan spesialis bedah torak, kardiak, dan vaskular ini? Ya, baik. Jadi bedah torak, kardiak, dan vaskular ini merupakan percabangan ilmu dari ilmu bedah, ya. Jadi dulu orang hanya mengenal ilmu bedah, tapi sekarang itu sudah banyak percabangannya, mulai dari bedah onkologi, bedah digestif, gitu kan. Kemudian juga ada bedah plastik, ya. Dan salah satunya adalah bedah torak, kardiak, dan vaskular. Nah, sesuai dengan namanya, ada toraks, ada kardiak, dan ada vaskular. Toraks itu merupakan area di sekitar dada, ya. Jadi bisa jadi penyakit infeksi, bisa penyakit degeneratif yang didapat, atau bisa juga penyakit kongenital yang dibawa dari lahir yang terjadi di area toraks. Nah, misalnya kalau yang kongenital misalnya pectus excavatus. Nah, pectus itu mungkin dadanya terlalu cekung, ya. Nah, itu misalnya. Atau bisa jadi juga kalau degeneratif tumor dada, tapi tidak termasuk tumor payudara, ya. Nah, tumor dada apakah pada tulang dada, atau bisa jadi di jaringan lunak di sekitar dada, atau bisa jadi tumor mediastinum di dalam dada. Kemudian penyakit infeksi seperti emphysema, adanya nanah di dalam rongga paru, dan lain sebagainya. Nah, itu kalau terkait toraks. Terkait kardiak, ini kardiak itu jantung, ya. Nah, jadi bisa juga jantung anak, atau bisa juga jantung dewasa. Nah, kalau jantung anak itu tuh biasanya penyakit bawaan. Yang paling banyak itu jantung bocor kata orang, ya. Kalau jantung bocor butuh ditambal, ya. Nah, itu biasanya dengan bedah TKV. Atau bisa juga kalau penyakit jantung dewasa yang paling banyak itu adalah penyakit jantung koroner dan katup, jantung katup. Kalau koroner di sini bedanya spesialis jantung dengan spesialis bedah TKV. Kalau spesialis jantung mereka pasang cincin, ya, pasang ring. Tapi kalau bedah TKV itu melakukan operasi bypass koroner. Jadi mencangkokkan pembuluh darah di pembuluh darah koroner jantung. Atau bisa juga kelainan katup jantungnya yang rusak, bocor, itu kita lakukan memperbaiki, repair, atau bisa jadi juga malah diganti atau di replacement katup jantungnya. Kemudian terkait dengan vaskular. Nah, vaskular ini pembuluh darah, ya. Pembuluh darah baik itu di sentral itu di jantung itu sendiri, atau pembuluh darah besar, aorta, vena cava superior, inferior. Nah, termasuk juga pembuluh darah perifer yang di tangan, yang di kaki, gitu kan. Itu juga bagian dari kompetensi spesialis bedah torak, kardiak, dan vaskular. Baik, berarti dari penjelasan dokter tadi memang sangat luas sekali di TKV ini sebenarnya, ya. Mulai dari
rongga dada, jantung, bahkan sampai pembuluh darah yang dari sentral hingga ke ujung-ujung kaki ataupun tangan. Nah, memang jadi penyakitnya juga sudah disebutkan oleh Dr. Hendra tadi ya, banyak terkait apa saja penyakit-penyakit yang bisa ditangani. Terkait kasus-kasus mungkin dok, trauma, kecelakaan bisa ya dok ya? Ya, termasuk trauma. Jadi ada kecelakaan barangkali kan, patah tulang dada, atau bahkan misalnya perdarahan akibat dari trauma pada sekitar dada, bahkan di dalam rongga dada, itu bisa kita lakukan tata laksana. Oke, baik dok. Jadi sangat luas karena kita biasanya masyarakat masih kurang mengenal ternyata banyak penyakit yang bisa ditangani oleh spesialis bedah torak, kardiak, dan vaskular. Mungkin lebih ke tindakan operasinya ya dok ya. Ya. Nah, baik dok, terkait ini sekarang dok, dokter sudah melakukan layanan di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi. Ya. Jadi kira-kira kasus-kasus apa dok yang mungkin sering ditemui di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi, baik itu dari layanan poli atau mungkin kasus-kasus gawat darurat yang terkait dengan spesialisasi dokter bedah, torak, kardiak, dan vaskular. Saya sudah masuk 2 tahun ya di 2 tahun ya, Ahmad Mukhtar. Memang tujuannya adalah pengembangan layanan di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar. Sehingga dengan kehadiran spesialis bedah torak, kardiak, dan vaskular, kita bisa menangani penyakit-penyakit yang terkait dengan torak, kardiak, dan vaskular ini. Yang sudah kita lakukan selama ini dominannya memang di torak dan vaskular. Kenapa? Karena untuk pengembangan layanan bedah jantung itu biasanya kita butuh waktu untuk mempersiapkan tim. Nah, karena untuk operasi bedah jantung itu ada tim khusus yang harus dilatih, yang saat ini masih harus dikirim ke Rumah Sakit Jantung Harapan Kita atau ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk menjalani pelatihan. Biasanya butuh waktu 1 tahunan itu. Jadi RSAM saat ini masih persiapan untuk layanan bedah jantung. Mudah-mudahan ya kita berharap beberapa waktu ke depan akan bisa dilakukan juga. Terkait dengan layanan bedah torak, ya sebenarnya hampir semua bisa dilakukan di sini. Bahkan yang canggih pun bisa. Yang canggih itu kita biasa melakukan video assist thoracostomic surgery, artinya operasi menggunakan kamera sehingga lukanya tidak luas ya, minimal invasif istilahnya. Itu sudah bisa kita lakukan. Di samping juga penyakit-penyakit lain, trauma, biasanya pemasangan internal fiksasi pada tulang iga, kemudian juga layanan infeksi, emphysema, bisa tumor paru juga, tumor mediastinum, dan lain sebagainya. Selain itu, yang terbanyak memang kasus vaskular, karena kita tahu bahwa dengan kondisi sekarang terjadi peningkatan kasus gagal ginjal. Nah, jadi yang paling banyak kita lakukan itu memang operasi Avesan atau Simino, kemudian juga pemasangan akses kateter double lumen yang ya hampir setiap jam layanan di RSAM kita lakukan. Baik, jadi jelaskan bahwa sekarang ini memang layanan BTKV banyaknya memang berpusat pada torak dan vaskular, karena memang seperti yang dijelaskan Dr. Hendra tadi, kalau misalnya terkait kardiaknya butuh tim dan itu masih sedang dipersiapkan. Nah, tadi sudah disebutkan juga bahwa kasus-kasus yang sering terjadi itu sekarang adalah kasus-kasus gagal ginjal yang membutuhkan akses cuci darah, gitu ya, akses cuci darah atau untuk hemodialisa. Nah, itu ternyata sudah bisa dikerjakan di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar ya. Dan juga terkait kasus-kasus misalnya seperti trauma pada rongga dada, patah tulang iga dan sebagainya, itu sudah bisa
Nah, terkait kasus tadi, memang yang sangat sering adalah kasus gagal ginjal ya dok ya. Nah, layanannya juga sudah canggih ya dok ya, yang terkait video tadi atau minimal invasif ya. Nah, itu kira-kira seperti apa dok? Bagaimana prosedurnya atau mungkin prognosisnya ke depan? Ya, jadi operasi dada itu kan di bayangan masyarakat mengerikan gitu ya. Menyeramkan. Karena memang dengan teknik konvensional itu memang rongga dada itu dibuka. Nah, ya. Jadi bagi pasien biasanya mengerikan. Nah, tapi dengan teknik minimal invasif biasanya lukanya akan lebih minimal, ya 5-10 cm lah barangkali. Ya bahkan kita bisa mengangkat tumor, bisa mengakses seluruh area di dalam rongga dada. Nah, jadi dengan luka yang minimal, nah sehingga angka kesakitan dan angka kesembuhannya lebih tinggi dibandingkan dengan teknik konvensional. Baik, berarti itu ya, layanannya sudah sangat canggih. Ternyata di Rumah Sakit Al-Mukhtar bisa menggunakan video assist atau operasi yang dibantu oleh video dan juga minimal invasif, sehingga proses penyembuhannya itu lebih cepat dan membuat stigma masyarakat tentang operasi bedah toraks ini tidak semenyeramkan dulu karena sudah dibantu oleh teknologi yang canggih seperti ini. Baik, kita mungkin akan ngecek pertanyaan yang masuk dari masyarakat mungkin yang menyaksikan tayangan ini, dokter ya. Izin dok, tadi terkait ada beberapa penyakit yang bisa ditangani oleh spesialis bedah torak kardiak dan vaskular. Itu salah satunya terkait vaskular ya dok ya, mulai dari jantung sampai ke perifer atau ujung-ujung ekstremitas. Nah, kasus yang sering kita temui ini mungkin ada juga dok, varises nih dok. Ya, terkait varises, ini ada pertanyaan. Saya ada varises dok, cukup lama juga, ada mengganggu dan sampai nyeri terkadang ya, yang hebat. Nah, kira-kira apakah terapinya atau mungkin pengobatannya itu masih bisa menggunakan obat-obatan saja atau perlu dilakukan operasi dok? Ya, jadi terkait varises ini, secara secara umum ini yang kita tangani itu hanya yang bergejala. Bergejala, apakah berdiri lama, nyeri gitu kan, atau mungkin bisa jadi menyebabkan kakinya bengkak, atau bahkan yang berat itu sampai kakinya menghitam dan ada tuka sampai luka gitu dok ya. Jadi dia ada gradingnya juga. Yang paling berat itu memang kalau sudah ada tuka di kaki, namanya ulcus varicosum. Nah, jadi kalau seandainya dia tidak bergejala, maka itu dianggap tindakannya tindakan kosmetik. Nah, kalau tindakan kosmetik itu tidak ditanggung oleh asuransi. Nah, jadi perlu kita perhatian juga itu, jangan sampai nanti pasiennya marah-marah, kok nggak mau nih saya harus ada. Nah, jadi kalau seandainya tidak bergejala itu tidak ditanggung asuransi. Tapi kalau dia bergejala, yang misalnya seperti yang saya sebutkan tadi, ada nyeri, tidak bisa berdiri lama atau berjalan jauh, kemudian bahkan mungkin sampai menghitam dan ada tuka, nah itu kita lakukan operasi, dan operasinya pun sekarang sudah bisa dengan minimal invasif. Oh, minimal invasif lagi ada. Jadi pakai laser. Namanya endovascular laser ablation. Jadi dilakukan ablasi dengan menggunakan laser. Biasanya lukanya hanya kayak titik aja lah ya, untuk kita memasukkan probe laser ke dalam pembuluh darah yang varises itu. Ya, lalu kita, ya kasarnya kita bakar dari dalam.
sehingga pembuluh darah ini menjadi tertutup ya. Nah, jadi secara fungsi dia tidak berfungsi lagi. Nah, kemudian dilanjutkan dengan perawatan bebat tekan atau menggunakan stocking varises biasanya lebih kurang 3 bulan, dan dari pengalaman kita hasilnya sangat bagus. Jadi kalau misalnya ya sering dari asuransi menanyakan itu ini kosmetik apa tidak, karena memang hasilnya berpengaruh kepada kosmetik. Jadi awalnya dia mungkin bergejala bengkak atau nyeri gitu kan, ketika kita sudah lakukan ablasi dengan laser setelah 3 bulan pakai stocking, ya ada pasien saya bilang itu kaki saya mulus lagi Pak. Jadi begitu terkait dengan varises. Ya baik, pemirsa, bahwa tadi pertanyaannya apakah ini ya bisa operasi, ya tergantung, karena ada indikasi kosmetik itu tentu tidak ditanggung oleh asuransi ya. Tapi kalau misalnya memang sampai bergejala, nyeri, kemudian itu sampai bahkan menimbulkan luka pada kaki, itu bisa ditanggung dan bisa dilakukan itu ya dok ya? Iya, jadi sering pasien itu karena mungkin belum paham juga ya, dia pikir tukanya tidak mau sembuh-sembuh. Paling banyak itu memang kita dapat refer dari spesialis kulit gitu. Nah, jadi dokter kulit berobat tukanya nggak sembuh-sembuh udah sekian lama. Nah, nanti dikirim ke kita, ya kita periksa, dilakukan USG, ya ternyata varises, dan kita ablasi, hasilnya jadi tukanya jadi sembuh, kering, dan jadi normal kembali. Baik, itu juga jadi catatan buat kita masyarakat ya, bahwa kadang misalnya nyeri-nyeri pada kaki, luka, itu mungkin bisa jadi itu adalah gejala-gejala varises ya. Mungkin luka yang tidak sembuh-sembuh atau mungkin memberat karena aktivitas ya dok ya. Nah, itu bisa kita konsultasikan ke spesialis bedah torak, kardiak, dan vaskular. Dan di sini layanannya tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Hendra bahwa itu sudah canggih sekarang ya dok ya, bisa pakai laser. Di RSAM pakai laser. Di RSAM sudah pakai laser. Itu laser dimasukin ke pembuluh darah, dibakar, kemudian harapannya tertutup pembuluh darah yang melebar tadi. Nah, jadi memang layanan di RSAM sudah cukup cukup advance lah, mumpuni untuk pelayanan-pelayanan penyakit-penyakit terkait bedah torak, kardiak, dan vaskular ya. Oke, baik, kita mungkin buka lagi ya sesi pertanyaan. Bagi pemirsa yang mungkin bisa menanyakan langsung melalui chat telepon kita, atau mungkin melalui kanal-kanal komentar media sosial kita seperti Instagram, YouTube, dan Facebook kita ya. Oke, baik, kita cek dulu ya dok ya dari. Oke, dok, izin dari pertanyaan dari YouTube kita sampaikan. Lukanya cuman tadi terkait luka-luka operasi dok, yang sudah minimal invasif ya. Terkait operasi itu cuma 3-4 cm dari Bu Novitra. Ini penyembuhannya atau setelah operasi berapa lama dokter? Kalau misalnya perbandingan misalnya dengan operasi yang konvensional dengan operasi yang minimal invasif. Dan itu apakah operasi ditanggung BPJS dokter? Iya, yang pertama jelas ya, kalau penyakit itu ditanggung oleh BPJS. Tekniknya terserah kita kan gitu, mau konvensional atau mau minimal invasif, VATS ya, secara video assist thoracoscopic surgery, itu bisa kita lakukan. Jadi ditanggung oleh BPJS. Nah, sekarang apa bedanya dengan yang konvensional? Yang pasti dengan luka yang lebih kecil tentu keluhan nyerinya akan lebih kurang ya dibandingkan dengan operasi terbuka konvensional. Karena kalau kita lakukan operasi konvensional itu membuka rongga dada itu perlu dilebarkan ya, antara sela iga itu kita lebarkan, dan itu juga memicu adanya nyeri. Nah, tapi dengan teknik VATS ini kita
tidak perlu terlalu melebarkan. Yang penting kameranya bisa masuk, kita bisa apa namanya, shoot ya, shoot, Ya, ya, mengakses area di dalam rongga dada. Nah, itu sudah cukup untuk kita melakukan tindakan. Berapa lama? Ya sebenarnya kalau penyembuhan luka itu sama semua ya. Dalam waktu apa, seminggu, 2 minggu dia akan kembali menutup. Nah, yang perlu itu sebenarnya secara fungsi ya. Nah, itu tergantung dari tindakan kita. Artinya kalau kita hanya katakanlah robekan paru misalnya karena kecelakaan gitu kan, nah itu kita lakukan penjahitan dengan stapler. Nah, ya dia pasien bisa langsung aktivitas. Nah, tapi kalau misalnya kita perlu membuang sebagian dari paru, apakah itu lobektomi misalnya kan, nah tentu pengembangan paru untuk kembali normal itu butuh waktu. Nah, jadi secara umum ya kalau misalnya terkait keluhan nyeri, luka bekas operasi ya seminggu 2 minggu itu sudah oke. Tapi untuk aktivitas dia lebih cepat. Nah, dalam waktu 3 hari 4 hari udah bisa. Oke, baik, itu tadi pertanyaan dari Bu Novitra bahwa semua operasi ditanggung BPJS ya dok ya, tergantung dari spesialisnya nanti apakah melakukan operasi yang konvensional atau mungkin dengan menggunakan minimal invasif tadi. Nah, untuk penyembuhannya memang berkisar hampir sama ya dok ya, seminggu atau sampai 2 minggu. Cuman memang kalau minimal invasif ini dia lebih kecil dan itu lebih cepat ya dok ya, lebih cepat untuk bisa beraktivitas kembali. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ya dok ya. Ya. Nah, ini ada yang nanya lagi dok, dokter kapan saja jadwal di rumah sakit? Untuk saat ini kita dalam sepekan itu 2 hari ya, hari Selasa dan hari Rabu. Jadi ini sifatnya referral. Mudah-mudahan nanti ada junior saya, kalau selesai nanti akan full di RSAM. Baik ya, masih ini ya 2 hari dalam sepekan, bisa nanti menghubungi Dokter Hendra. Hari apa aja dok? Selasa dan Rabu. Selasa dan Rabu ya. Selasa dan Rabu layanan bedah torak, kardiak dan vaskular ya. Semoga nanti apapun keluhannya bisa dikonsultasikan ke Dokter Hendra ya. Baik, kita coba cek lagi dok pertanyaan dari di media-media sosial kita. Nah, ini dok terkait gagal ginjal tadi dok, yang dokter sampaikan bahwa ini kejadiannya sudah cukup meningkat akhir-akhir ini, mungkin banyak faktor risiko dan banyak sekali mungkin insidennya itu sekarang di usia-usia muda yang sudah melakukan cuci darah dan sebagainya. Nah, banyak pertanyaan terkait yang pemasangan simino ini tadi dok. Nah, ini bagaimana dok? Apakah pemasangan ini seumur hidup atau seperti apa? Atau mungkin apa tips-tipsnya untuk menjaga itu sesingkat? Ya, jadi memang kasus gagal ginjal ini semakin hari semakin meningkat ya. Ini terkait dengan pola hidup barangkali. Dan sebenarnya untuk menetapkan itu suatu gagal ginjal itu merupakan kompetensi dari nefrolog, spesialis penyakit dalam ya. Itu ada tingkatannya juga, stadium 1, 2 sampai stadium 5. Nah, biasanya kalau stadium 4 dan 5 itu akan butuh hemodialisa atau dalam artian terapi pengganti ginjal. Terapi pengganti ginjal itu macam-macam. Nah, salah satunya adalah cuci darah. Nah, ada juga yang peritoneal dialisis. Jadi dengan memasukkan cairan ke dalam perut lalu dikeluarkan lagi. Nah, itu tapi di kita itu banyaknya memang hemodialisis. Kepentingan BTKV atau bedah torak, kardiak dan vaskuler itu sebenarnya lebih ke akses untuk cuci darah. Jadi bagaimana pasien gagal ginjal itu
ketika butuh cuci darah apa namanya tidak ditusuk berulang-ulang kan gitu. Nah, jadi makanya untuk yang segera bisa dipakai itu biasanya kita memasang CDL, kateter double lumen. Nah, yang idealnya itu adalah di pembuluh darah di leher. Nah, ya mungkin secara teknis kesannya mudah ya pemasangan CDL itu, ya sama lah kayak ibarat masang infus. Nah, tapi dia pembuluh darah besar di leher. Nah, tapi sebenarnya ini tindakan yang cukup beresiko. Yang pertama, aksesnya pembuluh darah besar. Jadi kalau apa namanya tidak tepat, biasanya akan terjadi perdarahan. Perdarahannya itu akan masuk ke dalam rongga dada, hematotoraks istilahnya. Nah, dalam beberapa kasus yang tidak cepat ditolong ya bisa menimbulkan kematian juga. Kemudian ada lagi gangguan irama jantung. Nah, kenapa? Karena pada saat pemasangan itu biasanya kita perlu panduan dengan wire ya, kawat ya, supaya kateter ini masuknya pas gitu kan. Nah, biasanya suka nyenggol-nyenggol kelistrikan jantung gitu. Nah, karena di muara dari pembuluh darah besar kita di leher itu adalah di apa namanya di rongga jantung. Nah, ada di situ namanya SR node, tempat pembangkit listrik jantung kan gitu. Nah, kalau kesenggol ya timbul gangguan irama dan beberapa kasus juga bisa tidak tertolong, berujung pada kematian. Nah, makanya saya katakan ya mungkin kesannya mudah tapi risikonya besar. Makanya apa namanya kita dari DTKV ya sangat hati-hati untuk melakukan tindakan itu. Nah, kemudian kalau Simino Avesan itu dia tidak bisa langsung dipakai. Jadi begitu dioperasi butuh waktu ya, ada namanya rule of six. Jadi 6 minggu, 6 hari, kedalamannya 6 mili gitu kan. Bukan 6 hari, 6 minggu, 6 mm kedalamannya, kemudian 6 mm diameternya. Kemudian flow-nya 600 cc per menit. Nah, jadi ya karena dia tidak bisa langsung dipakai, sementara tipikal pasien kita berbeda dengan luar negeri ya. Kalau di luar negeri begitu gagal ginjal stadium 3 sebelum cuci darah dia operasi Simino dulu. Jadi nggak perlu pasang CDL. Nah, tapi tindakannya lebih awal. Nah, sementara kan pasien kita ini kalau belum sesak gitu kan, belum sembab, nah dia belum berobat tuh. Nah, sehingga ketika datang ke rumah sakit butuh cuci darah emergensi. Nah, makanya kita selalu lakukan ya tindakan sito, pasang CDL gitu kan. Nah, karena CDL ini begitu dipasang langsung digunakan. Begitu selesai kita pasang bisa langsung ke ruang cuci darah. Nah, itu CDL. Tapi kalau Simino, nah ini tidak emergensi. Dia butuh waktu 6 minggu dulu baru bisa dipakai. Nah, makanya ini perlu kita rawat supaya awet gitu. Nah, perawatan ya terkait dengan kebersihan ya. Kemudian latihannya supaya flow-nya tetap cukup gitu ya. Kemudian pada setiap cuci darah kita berharap jangan sampai ada kebocoran gitu. Bocor dari ya, jadi begitu apa namanya jarum HD-nya dicabut gitu kan. Nah, tunggulah beberapa menit supaya ada bekuan yang menutup tempat tusukannya itu. Nah, tapi kalau misalnya terlalu cepat dilepas nanti ada rembesan menyebabkan bekuan darah yang sering menekan pembuluh darah untuk akses berikutnya, sehingga dia cepat menjadi tersumbat dan tidak bisa digunakan. Oke, baik Dok ya. Jadi itu tadi perbedaan akses cuci darah itu sebenarnya ada banyak ya Dok ya. Yang memang biasa kita gunakan itu adalah CDL atau kateter double lumen dan juga Simino. Kalau CDL ini
ketika kita insersi CDL bisa kita langsung gunakan untuk cuci darah. Namun kalau Simino ini butuh waktu sekitar 6 minggu yang disampaikan oleh Dokter Hendra tadi. Jadi memang itu kalau misalnya memang seperti dokter katakan tadi, luar negeri kan memang udah ini ya dok ya, udah deteksi dininya bagus ya. Misalnya ini mengarah ke gagal ginjal, belum sampai mungkin yang dalam kondisi parah, mereka sudah ini ya memasang Avisian tadi atau Simino untuk akses cuci darahnya. Nah, ini dok, izin bertanya dok, kapan pasien dengan gagal ginjal yang menggunakan CDL beralih menggunakan Simino dok? Ya udah pasang CDL, tuh. Kuncinya satu aja, kalau dari nefrolog atau penyakit dalamnya sudah memutuskan ini stadium 5 atau yang akan rutin cuci darah, maka segera dilakukan Avisian Simino. Jadi tidak harus menunggu bulan depan atau 2 bulan lagi, tidak begitu. Tapi kalau dia sudah stadium 5, stadium akhir, berarti biasanya pasien ini akan rutin cuci darah. Nah, jadi kalau sudah demikian akan rutin cuci darah, ya kita segera bikinkan Siminonya supaya ya dalam 6 minggu atau dalam 2 bulan ini bisa dipakai. Jadi cepat lepas juga itu CDL-nya. Nah, karena kan CDL ini biasanya buat pasien nggak nyaman, nggak boleh basah gitu kan. Nah, ada kadang-kadang infeksi jadi berbau gitu kan. Kemudian ada juga yang kelihatan di leher, gitu. Jadi jalan kemana-mana jadi malu gitu kan. Nah, jadi kalau saya menyarankan kalau sudah diputuskan ini akan rutin cuci darah, kita segera operasi Avisian Simino. Oke, baik. Mungkin itu tadi ya, bahwa akses cuci darah ini jika terjadi sudah dalam kondisi yang stadium 5 atau mungkin sudah mengalami gejala-gejala yang berat, dokter ya, itu harus segera untuk dilakukan akses untuk cuci darahnya dari CDL, dan kemudian bisa dilakukan langsung untuk Avisian tadi ya, Simino. Yeah. Dan juga Simino ini harus dirawat juga perawatannya supaya tetap bersih, awet, dan itu bisa digunakan untuk setiap kali kita cuci darah. Ya, yang perlu juga mungkin buat pasien, kalau Siminonya dirawat dengan baik, itu tahan lama. Ada pasien saya dulu waktu pendidikan ya, itu udah 30 tahun saya Siminonya, jadi cukup lama. Nah, jadi seharusnya kalau perawatannya bagus, Simino ini bisa dipertahankan dalam jangka panjang. Oke, baik. Terima kasih, sangat menjelaskan sekali terkait penjelasan terkait akses cuci darah tadi, sangat mengedukasi kita supaya bisa menjaga akses itu tetap baik. Nah dok, mungkin kita udah lama berbincang, udah hampir 30 menit lebih. Kira-kira dok, take home message-nya kira-kira untuk gejala-gejala yang harus diwaspadai, dan kemudian kira-kira kapan bisa berkonsultasi untuk ke spesialis bedah torak, kardiak, dan vaskular ini dok? Ya, jadi kalau kapannya ya tentu sesuai dengan jadwal poliklinik setiap hari Selasa dan Rabu. Nah, cuma yang perlu saya pesankan barangkali buat kita semua, jangan menunggu penyakit itu menjadi berat. Kenapa? Ya karena ibarat berdagang. Kalau penyakit itu susah berat, maka istilahnya modalnya makin terkuras. Kalau modal kita sedikit, ya tentu hasilnya jangan berharap maksimal. Artinya apa ya? Ketika penyakit itu sudah muncul, atau bahkan misalnya dalam medical check up, atau bisa jadi gejala masih ringan sudah dirasakan, itu segera berobat. Nah, biasanya penyakit itu kalau masih ringan, tentu dengan tata laksana yang cocok dia akan sembuh. Nah, contohnya tumor. Tumor itu ketika dia stadium 1, stadium 2 itu obatnya operasi. Nah, jadi kalau kita lakukan operasi di stadium 1, stadium 2, insya Allah akan sembuh sempurna karena dibuang gitu. Nah, tumornya dibuang, udah selesai.
Nah, sementara masyarakat kita takut operasi, menunda. Nantilah, ntar dulu pikir-pikir atau pergi alternatif gitu kan. Nah, nanti udah sesak nafas atau misalnya sudah bengkak mukanya, baru datang lagi mau operasi gitu kan. Nah, tentu hasilnya akan berbeda. Ada stadium 3, stadium 4, sudah masuk ke kelenjar limf atau masuk ke sistemik atau darah gitu kan. Nah, tentu tidak bisa hanya dengan operasi, harus kemoterapi dan lain sebagainya. Nah, jadi pesan saya barangkali apapun itu ketika gejala masih ringan, istilahnya modal kita masih besar, maka Segera. maksimal berobatnya gitu kan. Ya, jangan ditunggu modal kita habis baru mau berobat. Nah, tentu hasilnya tidak akan maksimal. Itu aja barangkali. Nah, apakah itu terkait torak, kardiak, dan vaskular atau yang lain pun seperti itu. Oke. Ya dok. Baik, terima kasih. Itu tadi masyarakat kita bahwa gejala-gejala apapun yang dirasakan mungkin khususnya hari ini misalnya terkait rongga dada, jantung ataupun masalah-masalah pembuluh darah, itu kalau masih ringan segera. Karena ketika itu sudah terlalu berat, nanti kondisinya juga penyembuhannya juga tidak maksimal gitu. Atau mungkin sudah menimbulkan komplikasi-komplikasi yang tidak kita inginkan. Baik dokter, mungkin kita sudah di penghujung acara. Topik kita pada hari ini terkait layanan bedah torak dan kardiak dan vaskular. Semoga dengan ini penjelasan dari dokter tadi ini membuat masyarakat kita teredukasi terkait layanan bedah torak, kardiak dan vaskular. Sekali lagi terima kasih dokter atas kesediaan waktunya. Saya Dr. Anfal Kaifa, mewakili kerabat kerja RSAM TV, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.